L'équipe de Vénitieux, là, je les connais. Ouais, putain, boulet, putain, je t'avais dit de pas traîner avec ce mec-là. Il va pas te lâcher, lui. Je pensais pas te cacher toute ta vie. Faut payer ce qu'on doit. C'est le seul moyen de vivre tranquille. Sors, il y a les expandables. Tu t'approches plus de lui, ni toi, ni un de tes veaux sans cervelle, quand vous le croisez, lui ou son frère. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Pada alur cerita film kali ini, saya ingin membahas alur cerita dari film Bodybuilder yang rilis tahun 2014. Dalam film ini dibintangi oleh Vincent Rottier sebagai Anthony Morel, Yolene Frances Gruffudd sebagai Vincent Morel. Yuk kita bahas filmnya, let's check it out. Morel. On sait que t'es là, ouvre la porte. Film diawali ketika apartemen Anthony didatangi oleh penagih hutang bernama Luigi yang juga merupakan gangster yang ingin menagih hutangnya. Sontak saja Anthony terbangun dari tidurnya dan memutuskan untuk kabur dan bersembunyi di warnet. Karena tidak berani pulang ke rumah, Anthony menginap di rumah abangnya Fred sembari dimarahi ibunya. Anthony disarankan untuk tinggal sementara di rumah ayahnya. Mais c'était qui ces types d'abord? C'est des pauvres types de Vénitieux à qui je dois de l'argent d'il y a longtemps. Je trouve que j'ai pas eu assez d'emmerdes à cause de toi. Je viens à peine de finir de rembourser, je te signale. 5 ans que je l'ai pas vu, vous déconnez. Il y a toujours le padré. Hein. Non mais attends, on parle sérieusement là. Je te parle sérieusement. Slide berikutnya menampilkan Vincent, ayah dari Anthony yang juga seorang binaragawan, sedang berlatih untuk mempersiapkan kontes kejuaraan. Sesampainya mereka berdua di tempat gym ayahnya, Fred menjelaskan maksud dan tujuan mereka ke sana dan meminta izin untuk Anthony tinggal sementara di sana sampai urusannya selesai. Dengan izin tinggal yang diberikan, Vincent meminta Anthony menjaga sikap selama tinggal di sana dan tidak mengganggu program latihan kejuaraan yang akan Vincent ikuti. Di sana Anthony berkeliling untuk melihat para binaragawan berlatih. Matanya tertuju kepada seorang wanita yang melakukan squat yang bernama Caroline dan meminta izin untuk memegang otot bisepnya. Setelahnya Anthony melihat program latihan ayahnya Vincent. Kemudian dia coba mengangkat beban yang digunakan Vincent namun tidak mampu diangkat. Untuk memenuhi kebutuhan serat dan protein, Vincent mengajak pacarnya Lea dan Anthony berbelanja. Di saat itu, Luigi menelpon Anthony untuk menagih hutangnya dan Anthony pun berkata meminta waktu 10 hari untuk pelunasan. Keesokan harinya, Anthony menemui Vincent untuk meminjam uang, namun Vincent menolak memberikan uang ke Anthony tanpa melakukan pekerjaan apapun. Setelahnya, Vincent memberikan tugas untuk menyebarkan brosur ke berbagai tempat. Di tempat terpisah, ibunya Anthony yang sedang bekerja didatangi dua orang wanita yang awalnya menanyakan baju pesanan. Tiba-tiba mereka merusak pakaian sudah rapi milik pelanggan lain. Setelahnya mereka pergi dan mengatakan Anthony segera membayar hutangnya. Pada saat Vincent yang sedang jogging, dia melihat brosur yang diberikan Anthony sebelumnya berserakan di jalan dan menemukan setumpuk brosur di tempat sampah. Sontak saja Vincent menegur Anthony untuk serius bekerja dengan memberikan pekerjaan baru untuk membersihkan toilet dan looking room.
Pada saat Anthony bekerja, ada candaan ketika dia menanyakan mengenai kejuaraan yang pernah diikuti Van Diem dan juga ayahnya, serta menanyakan siapa yang paling kuat di antara mereka. Tu peux leur dire, toi, qui c'est qui t'a battu l'an dernier à Colmar? C'est toi, Vincent. T'as trouvé le cul de répondre quand on Malam t'appelle? harinya, Fred datang menemui Anthony dan langsung menghajarnya sembari berujar apa yang sudah dilakukannya sudah membuat keluarganya terancam, dimulai dari kehidupan ibunya sampai dengan kehidupan Fred sendiri. Setelahnya, Anthony pun menjelaskan penyebab awal mula sampai terlilit hutang dan berjanji kepada Fred untuk segera mencari jalan keluar. C'était des petites sommes. Des mecs que je connaissais bien, ils me filaient 30, 50 euros. Puis après, je suis allé voir d'autres mecs. Dengan keadaan tersebut membuat Anthony gelap mata dan mencuri uang serta perhiasan para pelanggan tempat ayahnya Vincent membuka usaha game. Keesokan hari, dengan kartu kredit yang dia dapatkan, Anthony berbelanja barang-barang elektronik. Setelahnya, untuk mendapatkan uang tunai, dia menjual kembali ke toko-toko barang bekas. Setelahnya, uang itu pun diberikan ke kekasihnya untuk diberikan ke teman-teman yang pernah dia hutangi sebelumnya. €950. Bah, rien que la guitare, elle vomit. Je sais, mais c'est la proposition qu'on vous fait. Pour le paiement, c'est... Bon, t'as le fric? Tiens. Setelah dari tempat tersebut, Anthony mengunjungi ayahnya dan menyampaikan izin tinggal lebih lama dan menyampaikan ada beberapa pekerjaan yang masih perlu dia kerjakan. Kemudian Vincent pun memberikan uang dari apa yang sudah dia kerjakan selama ini. Merci. Tu le mérites. Ils t'ont refusé le prêt. Pas annulé un truc qui a refusé. Untuk memajukan bisnis, Vincent coba mencari pinjaman di bank, namun karena rasio hutangnya sudah di atas 50% dari pihak bank menolak dan menyarankan untuk mencari investor lain. Mendengar hal tersebut, Anthony berinisiatif mengajak Caroline bergabung ke dalam bisnis games ayahnya. Malam hari ketika Anthony menyelinap di kamar Vincent tanpa sengaja menjatuhkan gelang yang sebelumnya dia curi dari pelanggan, aksi menyelinapnya hampir saja ketahuan. Namun Anthony berkilah sedang mencari musik yang cocok untuk digunakan pas kejuaraan nanti sembari berbincang hubungan ayah dan anak. Et pourquoi vous êtes séparés avec maman? Ben, on s'entendait pas. C'est sûr, c'est que j'aurais voulu être plus proche de toi, ton frère. Mais j'ai pas pu. Pada saat Vincent sedang akan beristirahat di kamar, dia melihat gelang yang sebelumnya dijatuhkan Anthony. Setelahnya dia mencari Anthony dan langsung menamparnya sembari berkata, dia mencuri obat dan juga mencuri ke pelanggan gamesnya. Namun Anthony membalas ucapan Vincent dengan menyebutnya pecandu obat-obatan suplemen yang hanya sibuk dengan impiannya sendiri tanpa memperdulikan keluarganya. Setelahnya Anthony pergi. En fait, entier attendu pour me démerder là. Hein? J'ai pas besoin de toi pour m'en sortir moi. Untuk menghilangkan masalah, Anthony menghabiskan malam dengan mengunjungi pasar malam. Di saat bersamaan tempat games, Vincent didatangi orang yang tidak dikenal dan melemparkan batu ke kaca dan merusak billboard games. Keesokan harinya, pada saat Anthony pulang ke games, Vincent menyarankan ke Anthony untuk menyelesaikan semua urusan hutang piutangnya ke semua orang yang ada kaitannya dengan dia, agar dia dapat hidup dengan tenang karena tidak selamanya Anthony bersembunyi. Beruntung dia bersembunyi di tempat game Vincent sehingga orang-orang lebih memilih menteror ketimbang harus berhadapan dengan Vincent dan para pelanggan yang notabene punya badan-badan besar. Tiens, voilà la somme que tu m'as demandé. Fais pas le con, va les voir et rembourse-les. Menyadari masalah yang dihadapi Anthony perlu segera diselesaikan, Vincent memberikan uang agar dibayarkan semua hutang-hutangnya termasuk hutang besarnya ke Luigi, dan setelah mendapatkan uang dari Vincent, Anthony yang dibantu abangnya Fred membayar ke orang-orang yang dihutangi Anthony, salah satunya ke Luigi. Namun karena Luigi tidak di tempat, mereka memutuskan untuk pergi dulu. Voilà. Il est où? Je sais pas. Tu vas pas le voir sans moi. Ouais, t'inquiète. Non, mais pas de t'inquiète, tu le vois pas tout seul. Ouais.
Bon, mais moi j'y vais pas en tout cas. Café. Dan pada saat Anthony ada di rumah ibunya, tiba-tiba ditelepon Luigi. Setelahnya dia memutuskan langsung ke tempat Luigi. Sesampainya di sana, Anthony menyerahkan uang 2.000 euro yang pernah dia pinjam ke Luigi. Namun Luigi bilang uang tersebut belum termasuk bunga kewajiban bayar 1.000 euro karena Anthony tidak ada uang kembali serta laptop dan TV yang pernah dirusak Luigi. Anthony beranggapan itu sudah dianggap sebagai bunga kewajiban bayar, namun Luigi menolak. Setelahnya, Anthony dihajar oleh beberapa teman Luigi sampai babak belur. Tiba saatnya kejuaraan bodybuilder dimulai. Vincent segera melakukan proses pendaftaran dan persiapan di backstage. Setelahnya di panggung utama baik untuk penampilan grup maupun individu. Biceps calme. Messieurs, double biceps face. Allez, on les applaudit. Numéro 12, Monsieur Vincent Morel. Di lain pihak, Anthony yang sudah babak belur berjalan kaki sampai ke panggung kejuaraan bodybuilder untuk melihat aksi ayahnya Vincent. Namun sampai berakhirnya kejuaraan, Anthony juga belum datang. Dan tibalah pengumuman juara. Sayangnya Vincent pada kejuaraan kali ini tidak mendapatkan gelar apapun. 85 kilos. C'est le dossard numéro 7, Monsieur Stéphane. Félicitations encore au vainqueur. Félicitations. Setelah berakhirnya kejuaraan, Anthony datang ke belakang panggung. Di saat itu, Fred dan Vincent menanyakan apa yang terjadi. Mendapat kondisi yang babak belur, akhirnya Fred, Vincent, dan beberapa binaraga langsung ke tempat Luigi untuk membuat perhitungan. Di sanalah Vincent beserta lebih dari 20 orang binaragawan melakukan intimidasi ke gangster yang dipimpin Luigi untuk jangan macam-macam dengannya atau akan dihabisi. Mendengar ancaman tersebut, Luigi setuju dan bilang masalah tidak akan terjadi lagi. Mendengar hal tersebut, Vincent dan yang lainnya pergi dari sana. Sehingga masalah dengan Luigi sudah selesai. Setelahnya, Anthony mengikuti jejak abangnya Fred bekerja di perusahaan yang sama, sedangkan Vincent melanjutkan bisnis dengan menggandeng partnernya Van Damme untuk memajukan bisnis games, dan film pun berakhir. Je te vends la moitié de ma société. On est 50-50, on décide tout ensemble. Ya, demikian alur cerita movie kali ini. Nah, menurut Mimin, pelajaran yang dapat kita petik dalam film ini adalah berbagai persoalan yang berkaitan dengan hutang piutang sebaiknya kita hindari, dan kalaupun itu kita alami, alangkah lebih baik kita hadapi, bukannya kita bersembunyi dan menjelaskan upaya apa saja yang sudah kita lakukan terhadap orang yang kita hutangi dan meminta waktu lebih lama. Dan Mimin berharap setiap persoalan para subscriber setia channel ini dapat segera diselesaikan, amin. Silahkan jika ada yang request film maupun komen bisa isi form komen di bawah, dan jika ada yang salah mohon dikoreksi dan dimaafkan. Sekian, terima kasih.